Itulah adalah merupakan manusia adalah akan merubah tatanan dirinya. Maka membaca diri dan membaca alam di luar diri adalah merupakan keharusan kepada kita. Baginda Nabi Muhammad SAW, firman yang awal adalah membaca. Iqra, bacalah. Nah, bagaimana kita membaca itu? Ya. Kenapa baginda Nabi Muhammad SAW menjawab, ma'ana biqari, aku tidak bisa baca. Nah, kita akhirnya menjadikan fitnah kepada beliau bahwa beliau adalah ummi. Inilah sesungguhnya adalah menjadikan gerbang juga manusia tidak mampu membaca dirinya dan membaca alam di luar dirinya. Padahal harusnya adalah membaca bukan hanya membaca. Sebetulnya Allah lebih spesifik. Wa fi anfusikum afala tubsirun, meneliti dari sumber. Dan dalam dirimu apakah engkau tidak memperhatikan? Padahal segalanya Allah telah nampakkan. Tidak ada yang Allah sembunyikan yang berkaitan dengan rahasia-rahasia hidupmu, kunci-kunci hidupmu untuk bahagia. Tetapi dan juga ilmu bi'atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Nusantara, insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan kudratnya, dengan iradahnya, dengan ilmunya. Pada pagi hari ini kita sama-sama masih diberikan nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, ya senantiasa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Semoga hari ini adalah lebih sadar, hari ini lebih tenang, hari ini lebih senang, ya. Nantiasa setiap hari kita diberikan penyadaran, semakin sadar, dan sadar, ya. Karena kunci sahabat segalanya untuk merubah nasib adalah sadar, sesungguhnya. Sadar kepada nafas, sadar kepada hidup, ya. Sadar kepada zat pemberi hidup, ya. Sadar kepada nikmat yang telah diberikan oleh Dia Sang Maha Pemberi hidup, ya. Dan sadar dalam setiap gerak, melihat afalnya pada tubuh, sadar melihat asmanya pada hati, dan sadar senantiasa menyadari tentang 7 sifat ma'ani dan ma'nawi pada diri kita. Inilah setiap hari harusnya kita lebih sadar, ya. Itulah baginda Nabi Muhammad SAW berikan kepada kita, jadikanlah hari ini lebih baik dari kemarin, dan esok ya, semoga lebih baik dari hari ini. Adalah dalam arti lebih baik adalah lebih sadar, karena orang yang sadar berbeda dengan orang yang tidak sadar. Orang yang melaksanakan ketaatan kepada Allah yang tidak sadar, maka akan Allah melarang, ya, melaksanakan. Janganlah kau dekati sholat pada saat kalian mabuk, ya sahabat. Karena jujur saja masih kebanyakan dari kita dalam melakukan kegiatan ini adalah masih belum dibangun dengan kesadaran tadi semua, ya. Maka pada pagi hari ini Abah ingin mengajak kepada kita semua, dan semoga Allah limpahkan cahaya. Karena sadar itu ada pada saat ada cahaya. Menyadari adanya cahaya, kita bisa melihat karena adanya cahaya dari semua. Dan pahamilah dalam kehidupan ada 2 cahaya minimal yang harus kita pengerti, ya. Ada pajar sodik, ada pajar kadib, ya. Ada cahaya yang bukan cahaya, ya. Tetapi kebanyakan manusia adalah melihat itu adalah cahaya yang bukan cahaya. Maka disinilah perjalanan manusia adalah dalam merubah nasibnya. Adalah tidak menemukan solusi karena dia mencari cahaya yang di luar dari dirinya. Nah, inilah pajar yang selalu yang kita nampak dari luar, ada sesungguhnya adalah pajar kadib, adalah cahaya yang bukan cahaya. Cahaya yang sesungguhnya, cahaya yang sebalik segala apa yang cahaya ini semua. Inilah hakikat kehidupan, sahabat, ya. Maka marilah kita sama-sama adalah melebur kepada cahaya. Karena pada dasarnya adalah kita berasal dari Nur Muhammad.
dari cahaya, dan kita pun adalah ruh kita pun berasal dari cahaya, dan hakikat Allah adalah cahaya. Maka ada cahaya yang merupakan kenyataan wujud Allah di muka bumi, itu yang disebut dengan Muhammad dari semua. Dan sebalik cahaya Muhammad itu ada Nur Muhammad, itu ada Nurullah. Itulah cahaya sodik. Cahaya yang sebenarnya cahaya adalah pemilik daripada cahaya adalah Samsun. Adapun apa yang di permukaan ini adalah Badrun. Tidak ada yang segala yang nampak di permukaan kita adalah semuanya kegelapan. Sesungguhnya cahaya yang sebenarnya yang sebalik segala apa yang nampak di permukaan ini. Maka merubah nasib ya dalam segala perkara adalah tergantung ya seberapa kalian mampu menyaksikan cahaya yang sebalik cahaya. Nurun ala nurin dari semua ya. Maka inilah sahabat rahasia alam kepada kita adalah Allah telah membuat kunci-kunci di alam ini. Nah, siapa mereka yang mampu menyaksikan cahaya yang sebalik cahaya dari semua, maka disitulah ada mengkuadratkan cahaya, maka sesungguhnya disitulah adalah merupakan manusia adalah akan merubah tatanan dirinya. Maka membaca diri dan membaca alam di luar diri adalah merupakan keharusan kepada kita. Baginda Nabi Muhammad SAW firman yang awal adalah membaca. Iqra, bacalah. Nah, bagaimana kita membaca itu? Ya. Kenapa baginda Nabi Muhammad SAW menjawab ma'ana biqari? Aku tidak bisa baca. Nah, kita akhirnya menjadikan fitnah kepada beliau bahwa beliau adalah ummi. Nah, inilah sesungguhnya adalah menjadikan gerbang juga manusia tidak mampu membaca dirinya dan membaca alam di luar dirinya. Nah, padahal harusnya adalah membaca bukan hanya membaca. Sebetulnya Allah lebih spesifik. Wa fi anfusikum afala tubsirun, meneliti dari semua. Dan dalam dirimu apakah engkau tidak memperhatikan? Padahal segalanya Allah telah nampakkan. Tidak ada yang Allah sembunyikan yang berkaitan dengan rahasia-rahasia hidupmu, kunci-kunci hidupmu untuk bahagia. Tetapi dan juga ilmu-ilmu Allah yang semuanya karena dia diliputi dengan Rahman dan Rahimnya. Itulah nanti kenapa Bismillahirrahmanirrahim itu 19 huruf sahabat. Kenapa Asmaul Husna itu 99. Nah inilah. Kenapa Wali Songo itu 9 gitu. Kenapa surat Toha itu adalah ada kelipatan 19 huruf. Kenapa surat Qaf itu memiliki kelipatan 19 huruf. Kenapa surat Yasin itu memiliki kelipatan 19 huruf. Tidak ada utak-atik, tetapi sesungguhnya inilah karena segalanya ada di dalam rahasia Allah. Sebenarnya bagi orang yang sudah mengerti tidak ada yang rahasia. Sesungguhnya adalah karena Allah dari awal ingin dikenali. Maka pada saat Allah ingin dikenali, maka dia mengenalkannya sebenarnya. Cuma kita tidak menyadarinya. Nah inilah kunci ilmu adalah segalanya adalah di sana. Ya. Makanya kunci adalah ilmu tidak hanya sebatas alimah, tahu, tetapi bagaimana adalah mampu kita adalah mengobserv tadi semua. Alam di luar diri dan alam pada diri. Maka pada pagi hari ini Abah ingin mengajak, rubahlah nasib kalian. Karena merubah nasib itu adalah hak, ya sahabat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Nasib adalah perkara yang sangat bisa dirubah. Dan Allah mengatakan nasib bisa dirubah. Manusia selalu berpegang kepada bukan pada nasib, tapi selalu yang dilihat takdir, ya. Takdir, ya walaupun nanti kalau sudah kalian mengerti, sesungguhnya tidak ada takdir yang tidak bisa dirubah juga. Maupun disebutnya mu'alak, mubrom, dan lain sebagainya. Semuanya bisa dirubah. Makanya Allah katakan, wala tansa nasibaka minad dunya, dari semua. Nah, cuma persoalannya kepada kadang manusia ini berenang di air adalah, dia terus mencari air padahal sedang berenang di dalam air. Inilah persoalan manusia. Dia berenang di air mencari air.
Dia berjalan di kegelapan malam membawa obor, dia mencari api. Ini persoalannya tadi semua. Kata orang tua kita dulu, manusia berduyun-duyun dari pagi sampai malam mencari makan, mencari nasi, tapi dia nggak sadar sesungguhnya dia telah membawa nasi tumpeng yang besar di kepalanya tadi semua. Dia mencari nasi padahal dia sedang menggendong nasi. Dia mencari air pada saat dia hidup di air. Dia mencari api padahal dia mencari api itu tadi dalam kegelapan pakai api gitu kan tadi. Ini berarti kan masalahnya adalah tentang kesadaran. Sadarkah kita sedang membawa api, mencari api? Sadarkah kita bahwa sesungguhnya adalah mencari nasi sambil menggendong nasi? Bahkan nasi yang kita gendong lebih besar lagi. Cahaya yang sedang kita pegang malah jauh lebih besar lagi. Tapi kita mencari lilin-lilin kecil. Tadi semua ya. Dan Allah sudah mengumpamakanlah Samsun ya. Allahu nurus samawati wal ar. Allah itu nur, cahaya. Cahaya itu ada al-ilmu nur. Ilmu juga cahaya. Bagaimana? Tadi kata alima ya'lamu ilman wa ma'laman fahuwa alimun wa zaka ma'lum wa zaka ma'lum. Nah inilah manusia tidak sampai pada martabat maklum. Kalau dalam bahasa Al-Qur'annya tidak sampai kepada Bukit Turusin tadi semua ya, Bukit Shin tadi semua ya. Maka nanti kita akan bahas kenapa bismillah itu 12 huruf. Ya, bismillahirrahmanirrahim 19 huruf tadi semua. Dan hakikat Bukit Turusin adalah 19 huruf tadi semua. Bukit Qaf ya kan Nabi bersabda nanti adalah ruh-ruh orang mulia itu akan berada pada Bukit Qaf tadi semua. Itulah. Cuma manusia ini hanya tahu nama, nggak tahu barangnya. Masalahnya di situ sesungguhnya. Sampai baginda Nabi adalah bersabda, man abdal asma dunal makna fahuwa kafir. Orang yang tahu nama tapi tidak tahu barangnya, apa yang bisa dilakukan? Tadi semua ya. Maka inilah sahabat dan pencarian manusia selalu keluar dari semua, tidak akan kau temukan. Kenapa mencari keluar tidak kau menemukan? Karena yang mencari, yang kau cari itulah kamu yang mencari gitu loh. Selama kamu mencari keluar, maka kamu tidak akan ketemu apapun. Mencari Allah nggak ketemu, mencari barjah nggak ketemu, mencari sirat nggak ketemu, mencari surga nggak ketemu, merubah nasib nggak ketemu, karena keluar. Itulah yang menjadikan tidak bisa ketemu karena yang mencari tidak sadar dia yang dicari gitu. Nah, itu. Itulah penyebabnya tidak bisa bertemu dengan Bukit Qaf tadi. Bukit Turusin tadi semua ya. Kalau istilah baginda Nabi Jabal Nur. Jabal itu puncak, nur itu cahaya. Untuk sampai kepada nurun ala nurin, sibuk dengan istilah saja tadi semua. Apa yang kamu bisa lakukan dengan hanya istilah-istilah itu? Tulisan nasi tidak bisa mengenyangkan kamu. Tulisan air tidak bisa menghilangkan kamu haus. Tulisan makan tidak ada mengenyangkan. Tulisan api tidak ada yang bisa kamu bisa lakukan dengan tulisan api. Nah inilah sahabat, Allah pun sudah mengingatkan wa minan nasi may ya'budullah ala harfin. Banyak manusia itu menyembah kepada huruf tadi semua. Dan Nabi pun bersabda, man abdal asma dunal makna. Siapa yang menyembah huruf nama tadi semua dan tidak tahu kepada yang punya nama, maka dia tidak akan pernah ketemu tadi semua. Kamu tidak akan kenyang dengan tulisan nasi, kamu tidak akan hilang haus dengan tulisan air tadi semua. Tadi semua. Nah, pada saat kamu mencari air keluar, nah itu tadi kata Abah juga, orang berenang di air cari air. Bagaimana akan ketemu tadi semua? Sampai Imam Ghazali membuat dalam kitab Ihya Ulumuddin tentang ikan yang berenang-berenang di pinggir, dia panik gitu semua. Ini kayak kebanyakan manusia sekarang, panik, cari makan, panik, cari ilmu, panik, cari surga, panik, menghindar neraka, panik. Tadi karena dia keluar dari diri. Dari awal sahabat Allah sudah menyuruh kita iqra, baca. Apa yang harus dibaca? Allah lanjutkan, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Allah menyuruh kepada kita adalah bagaimana kita diciptakan. Alladzi 'allama bil qalam tadi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Bil qalam 'allamal insan ma lam ya'lam. Allah lah yang akan mengajari kamu dari dalam, bukan dari luar. Maka inilah kata Abah, metodologi adalah para nabi, pada rasul adalah ke dalam. Metodologi pada as-sabiqunal awwalun dari dalam. Tapi begitu metodologi akhir zaman keluar, akhirnya konsepnya sudah berubah. Yang satu mencari keluar, kalau mencari keluar tidak akan ketemu. Akhirnya tadi orang sedang di air cari air, kan dia nggak sadar, dia sedang bawa-bawa air gitu. Dia sadar nggak sedang berenang di dalam air, ya dari semua nggak ketemu. Nah kata apa? Agama ini sudah berbelok adalah hampir 300 tahun. Yang dulu konsepnya mencari ke dalam, sekarang keluar. Dulu ngajinya ke diri, sekarang keluar diri. Ya. Maka Tuhan Abdul Qadir sampai menyebutkan, walaupun kamu dua kitab alfi kutub, gitu. Terima kasih Tuhan. Alfi kitab, tapi keluar yang nggak ketemu. Tidak akan ketemu. Begitu dekat, ketendang setiap hari sama kamu, nggak ketemu. Ya. Karena yang mencari itu yang dicari. Nah inilah konsep yang harus kita kembalikan kalau manusia ingin merubah nasibnya. Mau ngikut siapa kita? Mau ngikut Allah kah? Mau ngikut Rasulullah kah? Kalau mengikut Allah, suruhnya ke dalam. Kalau mengikut Rasulullah, suruhnya ke dalam. Kalau mengikuti ulama, suruhnya ke dalam. Dari semua. Dari ayat awal dalam Al-Quran, Allah sudah. Dari suratul Fatihah. Mulailah suratul Fatihah kembalikan pada diri. Masuklah surat Al-Baqarah dengan gerbangnya alif lam mim. Kenalilah siapa diri dohirmu. Ketemuilah alif dengan lam alif, mim. Supaya kita dalikal kitab. Nah inilah dalikal kitab. La raiba fihi hudalil muttaqin. Karena yang bisa tahu menentukan manis adalah dirimu, bukan orang lain. Pada saat kau ngaji keluar, berarti kau menceritakan manisnya gula kata orang lain. Ya tidak akan ketemu. Dalikal kitab. Supaya apa? La raiba fihi. Kamu bisa iman dengan tahqiq. Kalau perlu golok di lehermu. Apakah ini gula? Kalau kamu yang sudah membuktikan. Walaupun sejuta garam. Sejuta yang serbuk putih ada di depan kamu. Tetap kata kamu, saya siap mati. Ini adalah gula. Kenapa? Karena saya yang membuktikan ini manis. Nah inilah persoalan makhluk di akhir zaman. Pada saat dia mencari keluar. 12 miliar kitabnya Tuhan Abdul Qadir. 12 miliar kitabnya Imam Ghazali kau haji. 12 miliar. Tadi Tuhan Abdul Qadir. Walaupun katanya alfi kitab, 1000 kitab. Bahkan kata beliau alfi kitab. 1 juta kitab, bahkan mungkin kalau Abah ditambahkan alfi kitab, 1 miliar triliun kitab, selama kamu keluar tidak akan ketemu. Itulah Nabi bersabda, man abdal asma dunal makna fahuwa kafir. Itulah juga Nabi bersabda, man tolaba maula bigoiri nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang mencari Tuhan, surga, syirat, barjah keluar dari dirinya, kamu tidak akan pernah bisa membuktikan itu sampai kapanpun dari semua. Karena kita udah keluar dari konsep Quran. Maka itulah setelah kalian alif lam mim, baru kalian akan mengerti pentingnya menyembelih sapi betina di surat Al-Baqarah itu. Tadi semua tadi. Karena konsepnya pada saat masuk ke dalam diri, maka disitulah nanti kita harus temui ya tadi bagaimana kita. Kalau Nabi Musa, kamu temukan Bukit Turisin. Kalau kamu adalah Muhammad, sampailah ke Jabal Nur tadi semua. Kalau kau adalah Adam, harus sampai ke Jabal Rahmah itu.
Nah, gitu. Kalau kamu adalah Nuh, sampailah kepada bukit judi itu. Kalau kamu adalah kepada Ibrahim, bagaimana kau mendengar suara Tuhanmu dengan jempolmu? Nah, gitu. Bagaimana kau merasakan hidup Tuhanmu dengan jari tengahmu? Karena semuanya pada diri. Bagaimana kau merasakan surganya Tuhanmu dengan jari kelingking dan jari manismu? Karena semuanya ada pada diri. Tapi sekarang banyak orang yang liko, bukan liko, tapi ciluk bak. Hanya mendengar dari orang tentang liko, dia melakukan liko, tapi itu ciluk bak. Karena kamu akan menyaksikan juga pajar kadib, pajar bohong yang kamu sangka sudah liko padahal belum. Asabi'ahum bi adanihim minas sawaiki hadarul maut wallahu muhitum bil kafirin. Banyak manusia adalah menutup lubang telinganya dari hujan, badai. Nah, itu kehidupan kita ini adalah supaya hujan, badai. Tapi manusia menutup telinganya. Ya, dia dibuka telinganya untuk mendengarkan ayat-ayat di luar. Padahal dia yang harus dengarkan oleh dia adalah kalam Allah. Bagaimana cara mendengar kalam Allah? Nah, inilah yang harus dipahami. Mari kita lihat sahabat, sesungguhnya begitu sederhana ya. Bahkan kita pun barangkali dari kecil sudah baca berjanji anta samsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nuri, anta iksyirun wagali, anta misbahus suduri. Karena semuanya tentang cahaya, 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 cahaya. Dan apa saya katakan, kita ini adalah walaupun wujud kita hari ini materi, sadarilah. Inilah maka harus sadar. Kita ini adalah materi yang memadat. Ingat itu. Dan kalau kita sadar bahwa kita materi yang memadat, kita akan kembali kepada energi. Energi listrik nyala karena energi listrik. Magicom bisa membuat nasi karena energi panas, energi dingin, energi angin, energi semuanya. Akhirnya pembangkit listrik tenaga air, energi air. Pembangkit listrik tenaga nuklir, energi nuklir. Pembangkit listrik adalah apa namanya tenaga apa namanya diesel, karena energi diesel. Karena kita adalah energi. Nasib hanya dirubah kalau kamu punya energi. Ya. Tapi sadarkah energi itu apa? Energi yang nyata pada diri. Maka disinilah kita harus mampu mendengar suara Tuhan dengan menutup, dengan menggunakan jempol. Karena ini adalah ibu. Maka sebenarnya kuncinya kalau ingin mendengarkan ilmu Allah, budeg. Budeg tadi semua. Jangan seperti kita di terminal mendengar suara-suara dari kiri, dari kanan. Tadi Kiai A, Kiai B, Ustadz A, Ustadz B, Torikot A, Toriket B, Toriket C, Torikot D. Budeg. Maka gunakanlah amma ya umu. Ini ibu jari. Amma ya umu. Umi. Ibu kota. Maka suka perlambangkan ulama itu dengan ini. Jempol. Karena ini adalah semuanya hanya ini yang bisa. Kalau ini adalah ulama, ini adalah umaro, ini adalah agnia, ini adalah pukoro, ini adalah masakin, maka tutuplah untuk merasakan apa namanya jannatul ma'wa, hidangan surga Allah di muka bumi ini. Latihlah dengan jari manis dan jari kelingkingmu. Tapi bukan hanya sebatas lilikoan. Inilah yang menjadikan mutan najis mustakmal liko itu pada saat orang tahu cara, tapi dia hanya ciluk bah. Tadi semua. Akhirnya yang disaksikan ada cahaya kadib, sahabat. Cahaya bohong, pajar kadib, bukan pajar sodik. Tadi bukan cahaya pemilik cahaya, tapi cahaya yang dipantulkan cahaya lain. Akhirnya tidak semua. Maka itulah kenapa kita harus ketemu dengan Shin tadi semua. Mari kita lihat dunia sekalipun. Kenapa EMC kuadrat? Energi itu adalah M, materi dikalikan cahaya yang dikuadratkan. Bahkan kalian bisa bertemu dengan Imam Mahdi hari ini. Kalau kalian ngerti EMC kuadrat.
Tesla telah berkata, kunci alam ini adalah 369. Ayo pahami ini. Karena kuncinya adalah kalian 369. Dan segala apa yang di alam ini adalah kuncinya 369. Kenapa sih Bah harus pakai kunci? Ya sekarang kamu mau masuk ke channel Abah, saya tuh harus masuk ke channelnya, gelombangnya. Kamu mendengarkan frekuensi radio pun harus masuk gelombangnya. Kamu menelpon orang satu nomor, gitu. Orangnya sebelah kamu, satu nomor, nggak bakal nyambung. Karena itulah kunci. Inilah manusia kadang-kadang dia tidak pernah menyadari pada saat dia jalanin mobil butuh kunci, membuka rumah pakai kunci, ya. Liko juga ada kuncinya, Bung. Bukan asal begitu saja. Karena sekarang Abah menyaksikan metodologi liko yang sebetulnya bukan liko tapi ciluk, Bah. Sehingga tidak ada yang bisa disaksikan dia. Yang muncul cahaya kadib, cahaya bohong, cahaya palsu, cahaya tipuan. Nggak berubah kok dia. Nggak bisa menikmati surganya Allah kok di sini. Nggak bisa membuktikan. Hanya kata-katanya saja dia ngerti, tapi nggak bisa membuktikan apa-apa. Dan alam belum merespon dia. Kata-katanya aja dia kayak seolah-olah dia ngerti. Ini hati-hati juga yang seperti ini. Karena biasa banyak tukang obat, tapi dia belum minum obat. Jadi semua. Ini ya buat teman-teman yang sedang mencari cahaya. Hati-hati. Allah sudah gambarkan ada Fajar Kadib, ada Fajar Sodik. Ada Samsun, ada Badrun. Ingat, Badrun itu tidak punya cahaya sendiri. Hanya Samsun yang punya cahaya sendiri. Ya, itulah kenapa Allah mengumpamakan kaukabun. Kaukabun itu adalah bintang. Bintang itu sama seperti matahari, dia punya cahaya sendiri. Kaukabun durriyun yuqadu min. Nah, barulah muncul sajarotin mubarakah. Nah, sajarotin mubarakatin zaitunatilla syarqi. Kalau dia sudah cahaya muncul dari dalam, bukan dari situ ke sini. Ini ya sahabat, kalau bagi sahabat yang mau tadi. Kata Allah kan watin, wazaitun, waturisin, wahadal baladil amin. Nah, sudahkah ketemu adalah kota yang aman itu? Hadal aman tadi. Adalah kota yang damai itu pada hatimu. Kecuali kalau kamu sudah ketemu dengan buah tin, hakikatnya pada dirimu, buah zaitun, hakikatnya pada dirimu. Karena ini semuanya kuncinya. Karena kata Allah tadi, dalikal kitab la raiba fihi hudalil muttaqin. Tadi semua. Ya. Maka orang hebat di dunia kayak Einstein, ya, adalah Newton. Kenapa menggunakan Newton itu dalam menjadikan satuan ukuran cahaya? Gelap itu tidak ada. Yang adalah ketidakadaan cahaya. Maka Newton membuat hukum tentang cahaya, sahabat. Kalau dalam hikam al-kaunu kulluhu zulmatun, segalanya adalah merupakan mati, segalanya adalah kegelapan. Pada saat kamu keluar dari dirimu, kau mencari kegelapan sebenarnya. Walaupun kamu ngaji 12 miliar kitab. Tadi semua. Karena kitab itu adalah mereka yang membuktikan, yang menyaksikan adalah kalam membenarkan. Musonib, mu'alif telah membenarkan itu, menemukan itu. Kamu dengar berita dari mu'alif. Nah inilah, akhirnya menjadi apa? Fajar Kadib. Adalah merupakan bukan ilmu, hanya informasi, pengetahuan yang tidak akan menebati batas tenggorokan. Karena nanti yang harus membuktikan adalah dia sendiri dari semua. Dan inilah yang sudah konsep terakhir. Orang senang mendengarkan kisah orang, tapi tidak mau membuktikannya sendiri. Tidak mau tadi. Ya. Mari kita, Abah ingin mengajak dalam generasi yang terakhir akhir zaman ini adalah, ayo temukan adalah Imam Mahdi pada diri. Tadi. Maka konsep Imam Mahdi itu adalah sebetulnya ada pada angka 126 kuncinya. Imam Mahdi itu ada pada dirimu pada angka 126. 126 itu sahabat. Ini kita kalau kita menggunakan ilmu fisika. Karena sekarang ini ilmu apa silahkan. Wah itu ilmu
kafir ya, itulah karena tadi. Itulah kafir tadi. Adalah Profesor Tesla tadi semua. Profesor Tesla dan lain sebagainya tadi semua. 126. 126 itu adalah pangkat daripada kunci daripada alam 369. Semuanya ternyata isinya Al-Quran, sahabat. 3 dikuadratkan, ditambah 6 dikuadratkan, ditambah 9 dikuadratkan. Hasilnya adalah 126. Maka 369 adalah merupakan kunci alam ini. Realitasnya adalah kenyataannya. Kan ingat, ada kebenaran, ada pembenaran. Kalau kebenaran itu adalah kenyataannya, itulah 1, 2, itulah Imam Mahdi. Tadi, makanya tadi kalau orang mencari Imam Mahdi, mau ulama kayak apa kamu? Nih, tiris kulit abad, 1 miliar tahun kamu hidup tidak akan ketemu dengan Imam Mahdi itu yang keluar dari dirimu itu. Nah, inilah makanya tadi konsep ngajinya. Aroji cari-cari Imam Mahdi, mana ketemu Imam Mahdi keluar dari dirimu. Allah nggak ketemu keluar dari dirimu, Rasulullah nggak ketemu keluar dari dirimu, otomatis Imam Mahdi juga tidak akan ketemu. Tadi semua 1 triliun lah kitab kamu kaji, tidak akan ketemu. Bahkan sebaliknya menjadi hijab nuroniyah. Jadi di akhir zaman ini adalah di hijab nuroniyah dari keilmuan yang kau aji, kata orang. Karena ngajinya sudah beda dengan konsep Rasulullah, para anbiya, para nabi sebelumnya. Para ulama yang awal sampai 500 Hijriah itu masih ngaji ke dalam. Tapi begitu sekarang ke sini ngajinya keluar dari semua. Akhirnya orang cari air di dalam air. Akhirnya orang berjalan kemana-mana bawa obor cari api. Akhirnya manusia itu cari tumpeng, cari nasi, padahal dia membawa gendong nasi yang besar dari semua. Nah inilah. Coba kalian kita gunakan saja. Barangkali kalian yang orang fisika, nah ini, Abah bisa buktikan bahwa apa yang dikatakan Newton, EMC kuadrat tadi adalah Einstein misalnya, adalah bahwa energi itu tidak akan hilang, hanya akan berubah bentuk. Sama saja, ruh itu tidak akan mati, hanya berubah jasad. Nah, itu sebetulnya. Hidup itu bukan mati. Al-kaunu kullu zulmatun, seluruh selain hidup ini mati. Nah ini kuncinya dulu tadi semua. Maka apapun yang kamu lihat keluar dirimu itu kematian semuanya. Tadi semua. Al-kaunu, kaon, kainat. Kaon, apapun kaon. Kitab pun kaon. Inilah konsep yang harus berubah. Kalau tidak demikian kalian tidak akan bisa pernah menemukan al-yakin, apalagi isbatul yakin. Karena segala perkara, sahabat, hanya akan menjadi realitas kalau sudah isbat. Maka nafi, isbat. 1 miliar kemudian la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Sebelum kalimat nafi, la kalimat nafi. Kamu bukan jasad, kamu bukan hati, kamu bukan pikiran, kamu bukan perasaan, kamu bukan nama. Tadi semua. Allah itu bukan wujud, bukan namanya, bukan sifatnya. La nafikan illallah. Tadi semua. Tidak usah dikir 1 miliar kali. Satu saja yang berkata, la ilaha illallah Muhammad wujudullah. Pahami, tidak ada yang wujud di alam ini kecuali Muhammad. Sadari. La ilaha illallah Muhammad nur haqqullah. Tidak ada yang hidup kecuali Muhammad. La ilaha illallah Muhammad astagfirullah. Kembalilah. Taba ya tubuh taubatan. Kembalikan syuhudul kasrah fil wahdah. Dia yang awal, dia yang akhir, dia yang dohir, dia yang batin. Itulah titik bah. Kembalikan pada titik itu. Barulah la ilaha illallah kun sholli ala Muhammad. Kun sholli ala. Maka segala yang ada karena adanya Muhammad.
Segala yang belum ada karena adanya Muhammad. Tapi Muhammad ada karena adanya Allah. Segala yang ada, tadi ada Samsun, ada Badrun. Maka kenapa? Kunci alam ini kata Tesla 369. Tapi hakikatnya, kenyataannya 126. Harus dikuadratkan. 3 kuadrat tambah 6 kuadrat, 9 kuadrat ada 126. 126, 9. 369, 99. Itulah Asmaul Husna. Ada Allah, ada Rabb. Di alam wahdah nama Tuhan itu adalah Rabb. Maka dia punya jamak arbab. Tapi Allah di alam ahadiyah tidak punya, jangankan jamak, mufrad juga tidak. Nah, manusia beranggapan yang dia sebut Tuhan itu adalah Allah itu. Tapi dia tidak mengerti konsepnya. Karena Allah itu adalah, kalaupun kamu sebutkan dia namanya, tadi semua adalah karena dia adalah merupakan tidak punya mufrad, bahkan apalagi jamak. Maka mengadakannya dengan mentiadakannya, keberadaannya dengan ketiadaannya, semakin dia tidak kelihatan, itulah semakin nyatalah wujud dia. Hilangkan alif lillah dari Allahumma fis samawati wal ardh. Berarti segala alam ini adalah Allah, semuanya Allahu nurus samawati wal ardh. Barulah hilangkan alifnya, lillahi ma fis. Mulai kamu udah mulai sadarnya, kesadarannya naik. Yang tadinya adalah la ilaha illallah, entah di mana Allah. Sekarang kesadarannya naik. Lillahi, sudah bisa. Lillahi ma fis samawati wal ardh. Hanya dia. Masuk lagi, lahu ma fis hu dalam wujud Muhammad. Itu kesadaran yang harus dibangun. Ini jangan dianggap sebagai khoyal. Kalian buktikan dulu, baru nanti protes. Ya, kalau nggak begitu berarti beragama kalian adalah hanya dongeng dari semua. Sampai nenek saya dongengang liang tai, dicongcong engang, damaran, nggak mau bau kopet. Nah, itu dulu Siloka Sunda nyindir kepada ulama-ulama yang hanya tahu kulit. Tadi semua, berapapun yang kau aji seperti dongeng itu, kata orang tua dulu, nggak mau bau tadi semua. Dan sekarang sudah jadi pembenaran. Kebenaran sudah jadi pembenaran. Realita kebenaran hilang. Tadi semua. Karena mengajinya keluar. Makanya pada saat sudah Allah itu sudah tadi semua. Ya. Maka yang wujud tadi. Maka tak apa. Amalkan la ilaha illallah. Makanya dari mulai mandinya rasakan tadi semuanya. Ya Allah. Sucikan jasadku. Allah sucikan hatiku, sucikan jiwaku untuk sampai ke situ. Tapi tidak akan sampai kepada Bukit Turisin, sampai hadal baladil amin. Ini hadal, maka man dakhalahu amina. Kalau kamu sudah man dakhala nur, pada saat telah masuk cahaya ke dalam hatimu, aminah, amanlah kamu semua. Aman dari segala apapun yang menggonjang-ganjing dirimu. Urusan semuanya udah surga bagi dirimu. Ini ya. Maka syarat Abah kepada teman-teman yang selalu mengukur apa, wala itu mah hayal. Nah, itulah kamu tidak akan pernah dengan ketemu hakikat itu, karena kamu yang telah menutupnya. Percayalah sama Abah. Seperti kiai-kiai sekarang yang tidak mau ngaji diri, dia akan terjebak dengan hijab nuraniyah. Kata Imam Ghazali, seumpama adalah bulu-bulu angsa yang terbang, yang tidak bisa kuselamatkan. Karena dia sudah merasa mulia. Maka konsep dari awal, agama di sisi Allah, inna dina indallah. Sampai Syaikhullah mengatakan, al-amalu syuarun qa'imatun wa arwahuha. Wujudu syiril ikhlasi fiha. Pada saat kamu sudah tidak berasa beramal. Maka disinilah sahabat Abah menantang pada sahabat, ulama-ulama sekarang. Buktikan oleh dirimu. Oleh dirimu sendiri. Tadi semua. Apakah metodologi yang kamu lakukan itu sudah berhasil? Sudahkah kamu bahagia? Sudahkah bisa kamu membuktikan iman? Bahkan sudahkah kamu mi'raj? Tadi semua. Sudahkah kamu merasakannya?
Sampai kamu mengatakan dalikal kitab la roiba. La roiba. Jangan hanya la roiba katanya. Kata siapa? Kata Alif Lam Mim. Inilah ngaji akhir zaman. Abah gabungkan semuanya. Dari seluruh kitab ulama. Gunakan teknologi yang ada akhir zaman. Kalian membutuhkan tadi. Makanya la ilaha illallah Muhammad wujudullah, la ilaha illallah Muhammad nur haqqullah. Ini semua ini hanya karena Muhammad, sahabat. Maka saya tahu laulaka tahunya enggak. Maaf. Padahal begitu nyata engkau bersama Rasulullah setiap hari. Laulaka lama khalaqtul aflaq semuanya. Maka itulah kenapa Tesla mengkaitkan 369 dikuadratkan karena Samsun Badrun. Kita kadang-kadang barangkali di pesantren tiap berjanji anta Samsun, anta Badrun, anta Nurun, Pauko Nuri, anta Ikna. Bagaimana kita menjadi iksir yang goli, wagoli. Nah, gitu. Ini murah terus. Kapan mau jadi iksirun wagoli? Hanya retorika saja. Nanti begitu mati itu ngomongin surga, ngomongin ini, ngomongin itu, tapi semuanya nama. Bagaimana mau menjemput? Itulah Allah ingatkan. Man kana fi hadil amma fahuwa fil akhirati amma wa dhallu sabila. Bagi kalian yang sudah membuktikan tidak ada lagi pertanyaan malaikat kubur, karena malaikat kubur itu di sini. Tubuhmu lah kuburan itu. Inilah bagi orang yang ngajinya keluar, maka kuburan itu tanah gitu. Tadi semua. Nah kata Abah, kalau ada di kuburan itu kalian, hei orang-orang yang masih paham semacam itu, kasih saja siksaannya ke Abah saya itu. Semua. Ini jadi hurafat, bukan hurafat. Karena isbatul yakin. Tadi semua. Kalau kamu masih dalam ganjelan di otakmu, kamu takut digebukin dalam kubur itu, ya Karim. Tuhan macam apa Tuhanmu itu? Tadi semua. Bertuhan Firaun masih lebih baik daripada bertuhan dengan berpikir yang semacam itu pada Tuhan yang Tuhan, Allah yang Allah. Karena ngaji keluarlah akhirnya menjadi dongeng agama. Itu tadi orang tua bikin. Akhirnya liang tai, maaf, kubul takut gigit engang, damaran, takut nggak mau bau tainya kata orang tua dulu. Itu nyindir para fuqaha, maaf ya. Sekarang Abah sudah bikin penelitian kepada sahabat-sahabat Abah yang bercimpung dengan dia jago kitab. Saya bah mondok di sini 10 tahun. Saya mondok di sini 10 tahun. Saya tanya, apa yang sudah kamu lihat? Apa yang sudah kamu rasakan? Apakah kau sudah membuktikan iman dengan kitab itu? Tidak, Bah. Kalau saya bingung nih, anak lagi kuliah. Nah, ketahuan. Jangankan urusan siksa kubur, kamu urusan SPP anak aja masih bingung, kata Abah. Bagaimana kau ingin menikmati dunia surganya Allah yang di sana, surga Allah yang begitu zahir di sini. Bahkan kau tidak saksikan, kau terus cari air pada saat engkau sedang berenang di air. Kau terus cari api, bawa obor saat engkau memegang api. Maaf pahit obat itu sahabat. Buat sahabat di Lombok, yang Abah sekarang di Lombok, barangkali jamnya berbeda dengan teman yang lain. Abah belum bukakan. Kenapa Abah ada di Lombok? Apa kaitannya Lombok dengan Gunung Tuh yang Abah senang? Kenapa Abah pilih kamar sini? Di hadapan sana adalah Gunung Agung. Karena manusia sekarang sudah nggak bisa komunikasi dengan alam. Manusia menganggap gunung itu gunung, laut itu laut. Nah, ini kebodohan ulama akhir zaman. Gunung adalah gunung, laut dan laut. Begitu ingat laut, ingat bakar ikan. Nah, itulah. Ya Karim tadi. Bagaimana gunung akan bersahabat menjadi rahmat? Bagaimana laut menjadi sahabat menjadi rahmat? Bagaimana tanah bersahabat menjadi rahmat? Ada wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Semuanya Muhammad diutus untuk rahmat, kasih sayang. Tapi manusia takut dengan tsunami. Ada kelompok sahabat adalah sesepuh daripada Lombok ini meminta Abah di sini adalah semua. Di Lombok ini luar biasa. Cuma sayang orang Lombok sendiri sudah terpengaruh dari luar. Tadi semua. Maka inilah ya sahabat, bahwa
369. Abah tidak akan jauh lah tentang buat orang Lombok. Nanti yang teman-teman yang mau nanti ketemu malam nanti ya, nanti Abah jelaskan apa misi Abah di Lombok ini tadi semua ya. Dan Abah kemarin sudah ke Gunung Rinjani, kemudian semua ya. Karena mereka itu, maka kata baginda Nabi, man nadhara kulla syai'in ma lam yarallah fa huwal batil. Siapa yang melihat makhluk yang nampak makhluk batil. Bagaimana gunung itu menjadi rahmat kalau anggap sebagai gunung yang menakutkan, gunung berapi. Bagaimana laut ini menjadi rahmat kepadamu kalau kau yang takut di tsunami-nya. Tapi kau nggak mampu melihat hakikatnya. Tadi semua. Semuanya hanya Muhammad. Tadi semua. Maka tadi, coba pejamkan mata setiap ada kesempatan. La ilaha illallah. Nafikan. Isbatkan pada titik Muhammad wujudullah. Karena tanpa Muhammad nggak ada yang wujud. Nggak ada yang maujud. Itulah bikana makana biyakunu mayakunu pawujudullah. Itulah hakikat ilmu titik bah. Kun sallallahu alaihi Muhammad. Kun sallallahu alaihi Muhammad. Kun pada Muhammad. Semuanya karena kun ya Allah. Kun. Dari semua. Dan kamulah Muhammadnya. Tapi kalau kamu tidak kenal pada dirimu sebagai Muhammad, apa yang bisa kamu lakukan? Karena hanya Muhammad yang dekat dengan kekasihnya. Nah inilah yang kata Abah, agama sudah berubah, kau sudah meninggalkan Muhammad. Wahai para ulama-ulama akhir zaman, tadi semua, kau merasa gagah dengan ilmumu, tapi kau nggak sadar apa itu ayan kharjiyah, ayan sabitoh itu ruh murah Muhammad itu. Kau bisa melihatkan Rasulullah, kau mendengarkan Rasulullah, berilmu, tapi kau hinakan Rasulullah setiap hari. Apalagi yang aku nasab. Adapun yang orang juga sekarang yang membela nasab sama nggak ngertinya. Ini masalah juga. Akhirnya ganti doang nanti. Kalau kemarin Habib, sekarang wah saya PW ini Duriat Rasul. Apa nggak ada bedanya dong kamu sama dia? Maka bagi Abah saya itu bukan di situ persoalannya. Tadi semua ya. Jadi balik lagi ya sahabat, sebagai apa namanya, karena Abah takutnya waktunya tadi semua, karena Abah ingin kalian paham tentang kunci alam ini. Kenapa Tesla mengatakan bahwa kunci alam itu 369, nggak salah. 36 itu 99. Itulah hakikat Asmaul Husna. Itulah sesungguhnya Asmaul, nama Allah yang buat kamu meminta kepada dia. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq, Al-Ghani, Al-Mughni, Al-Fatah, semua. At-Tawwab, Al-Afu, Al-Ghafar. Itulah nama. Kalau kalian ingin mendapatkan rincinya dengan istighfar, istaghfiru rabbakum innahu kana ghafar yursilih. Wa yumdidkum bi amwalin wal banin. Wa yaj'al lakum jannah, wa yaj'al lakum anharo. Anharo itu bukan sungai. Rekeningmu yang mengalir. Tadi. Maka tadi, tariklah surganya ke sini, wujudkan. Yang disono ya sudah, nanti sini belangsak, begitu disono nggak ada juga. Kan ini kunci, yang di sini akan disono, yang liko di sini akan disono, yang nggak liko di sini, yang nggak ada di sono, bahkan wadullu sabil, lebih sesat lagi. Nah inilah orang-orang tadi semua. Maka kenapa Tuhan Sabul Qadir membagi jannatul ma'wa, jannatul na'im, jannatul firdaus, jannatul kurbah. Nggak ada jannatul kurbah ketemu Allah, ketemu jannatul ma'wa. Saksikan surga Allah di alam fisik ini. Wujud Allah di alam maujud ini. Kamu kenali dia. Satukan, esakan tadi semua. Di sini kamulah jangan lagi memandang apapun sesuatu. Kalau masih dipandang kullu syai'in halikun di matamu, tidak ada dia. Ininya aja tidak bisa dinikmati, apalagi dianya. Ininya saya tidak bisa dirasakan, apalagi dianya. Maka harus wujud Allah dengan jannatul ma'wa. Itulah kata kenapa di surat An-Najm di sebalik jannat Sidroh Al-Muntaha itu ada jannatul ma'wa. Tadi sadar, Sidroh sadar, Al-Muntaha penghujung. Itulah Bukit Turisin, itulah Jabal Rahmah, itulah 4 bukit kepada Nabi Ibrahim yang harus kamu tutup. Itulah juga surat Yusuf, surat 12 ayat 6 itu, 1, 2, 6 juga itu tadi semua. Maka kamu akan mampu membaca tabir segala yang tersembunyi, sebagaimana Yusuf mampu membaca tabur mimpi. Tadi semua. Tadi semua, ya. 1, 2, 6, ya. Ayat 1, 2, 6 adalah tentang Allah membuat perumpamaan tentang nyamuk.
Nah inilah tadi antara khurafat dan mukjizat. Pada saat agama itu di sisi manusia, Allah membuat perumpamaan tentang matinya Namrud dengan seekor nyamuk yang hilang sayap. Pada saat amal itu di sisi kita, jadi Allah nyindir Namrud. Namrud dibunuh oleh Allah hanya nyamuk yang sayapnya sengaja dipatahkan. Selama ibadah itu di sisi kamu, jangankan kamu, sehebat Fir'aun, sehebat Namrud, sehebat Abroha, hancur. Di sini. Inna dina indallah, agama itu di sisi Allah. Dan agama yang dibawa oleh para nabi dari awal adalah afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha, tapi la ilaha illallah yang mengerti Muhammad wujudullah, la ilaha illallah yang mengerti Muhammad nur haqqullah, la ilaha illallah Muhammad astagfirullah, kembali pada Muhammad, la ilaha illallah kun sholli ala Muhammad sallallahu, karena tidak ada tanpa Muhammad semuanya. Ini ya. Maka kata Abah, terakhir sampai pada batas Imam Sya'rani. Tapi itu pun juga baik. Tanbihul al-Muqtadi, tanbih, nabahayu nabihu, hanya dibaca, oh ulama dulu begini. Tapi dia nggak mau begitu. Hanya dibaca kisah-kisah aja. Oh ini Shalihin tuh begini luar biasa. Oh ilmunya Shalihin luar biasa. Tapi dia tidak mau ke situ. Tadi semua. Nah, inilah ngaji orang sekarang tadi semua. Akhirnya gede-gedean udang-udang, bagus-bagusan tongkat, banyak-banyakan pakai parfum. Tadi semua. Gede-gedean ponok. Maaf. Obat itu pahit, Bung. Tadi semuanya. Jadi 1, 2, 6 itulah hakikat Imam Mahdi yang harus kita temukan. Syaratnya dengan 3. Syaratnya tadi dikuadratkan. Tadi Samsun Badrun, Allah mengatakan kaukabun durriyun yuqadu min sajaratin mubarakatin zaitunatil la syarqiyati wala gharbiyah, yang enggak tumbuh di timur, yang enggak tumbuh di barat, yang tumbuh di hatimu, di jantungmu. Sang kehadiran, sang maha hidup, sang ada. Tadi semua. Inilah hadal baladil amin, inilah kota man dakhalahu amin, inilah yang membuat aman, tentram, nyaman, bahagia, jannatul ma'wa, jannatul na'im, jannatul firdaus, jannatul qurbah, pada titik yang sama. Maka itulah Nabi dikatakan Samsun dan Badrun. Kenapa beliau iksyir? Karena nurun ala nurin. Ya billahu li nurihi mayyasha. Nurun ala nurin. Nurun ala. Tadi 3 dikuadratkan, 6 dikuadratkan. Tadi. Itulah yang menghasilkan 1, 2, 6. Itulah hakikat kenyataan kunci alam dunia. 1, 2, 6. 1, 2, 3, 6, 9. Tadi semua 1, 2, 6 itu 9. 3, 6, 9, 3 dan 6, 9, 9. Itulah Asmaul Husna. Itulah kenapa Tuhan itu adalah jamak arbab, karena dia punya nama yang 99 tadi. Mintalah dengan rahmannya, rahimnya. Mintalah gagahnya, ajidnya, jabarnya. Mintalah kayanya, goninya, mugninya. Mintalah ampunannya, tawabnya, itu arbab. Allah itu bukan ar-Rahman. Allah itu ar-Rahman, tapi ar-Rahman bukan Allah. Allah itu al-ilm. Allah itu ar-Rahim, tapi ar-Rahim bukan Allah. Allah itu al-Aziz, tapi al-Aziz bukan Allah. Allah itu al-Ghani, tapi al-Ghani bukan Allah. Nah inilah yang harus kalian pahami tentang 1, 2, 6 tadi semua. Realitas kenyataan. Ya. Itulah hakikatnya pada alhamdulillah. Maka Abah sebagai penutup bacalah alhamdulillah. Sebelum tidur kalian. Terima kasih ya Allah. Sadar tentang nafasmu, sadar hidupmu, sadar 7 sifat ma'ani pada dirimu. Sadar 7 sifat maknawi hakikat Rasulullah pada dirimu. Sadar tentang ada lempar jumroh pada jasadmu, jumratul aqobah. Sadar jumratul wusta, bukan bolak-balik ke Mekah nggak ngerti-ngerti, nggak sadar-sadar. Tadi semua hanya arih lah li tijaroh li sum'ah. Maka kiai geng bisnis haji, cobalah mulai sekarang bertanggung jawab kepada jemaahmu tadi semua. Supaya mereka sadar bisa jumroh pulang itu menjadi jiwa yang Samsun dan Badrun yang nurun ala nur. Sadar tadi semua. Tawab kamu, jangan tawab 70, sadar sa'i yang 7 balikan.
sadar, hidup di 7 hari, dari Ahad kepada Ahad, salatnya jam'u dari Jumat. Kalau tidak kamu jadi kirodatan wa khonajir di hari Sabtu. Sibuk aja ngomongin Gus Fuad tadi, semua monyet. Padahal semuanya juga monyet selama nggak sadar di situ. Ulaika kalaan ambalhum adol tadi semua ya. Maaf, terkadang obat itu pahit sahabat. Maka tadi kalau orang yang sudah sadar, syukur sadar itu, alhamdulillah ya Allah. Nikmatul ijad, nikmatul iman. Maka tadi kuncinya manusia itu adalah syukur, syakaro. Kenapa Yasin adalah 19 huruf, ada 19 kali Allah dikatakan dalam Al-Quran itu. Dalam Abah yang sudah hitung tadi adalah yang Yasin itu adalah 133 kata Yasin, ya dan shin. Adalah 19 kali 17. Toha 171, 19 adalah kali 9. Of, itulah bukit sama, bukit Of adalah juga. Adalah 57, 19 kali 3. Itulah kenapa seluruh surat diawali Bismillahirrahmanirrahim, yang jumlah hurufnya ada 19. Tapi Bismillah. Nah inilah hilang alifnya juga manusia sekarang. Mulailah dia dari titik, dia lupa Bismillah, alifnya. Nah, sekarang orang sekarang udah ketahuan. Nulis Bismillah itu udah nggak ada. Dulu sahabat, nah begitu. Kalau sekarang pendek, udah tinggal ba aja langsung ba. Itu sama saja adalah cahaya kadib, bukan cahaya sodik. Pajar kadib, bukan pajar sodik. Tadi semua ya. Nah inilah ya, maka katakan alhamdulillah setiap pagi 126 saja. Karena kunci realitas 126. Terima kasih nikmatul ijad. Terima kasih kepada 7 sifat latifah, 7 latifah dalam tubuh. Terima kasih kepada 7 lapis bumi, daripada bulu, kulit, daging, tulang, sumsum, urat, darah. 7 lapis langit pada diri. Latifatul qalbi, latifah semua. 7, itulah nanti yang tawaf 7 putaran setiap hari. Dari Ahad menuju Ahad. Syai setiap 7 balikan setiap hari. Tanpa harus kamu meninggalkan kampungmu sendiri. Lempar jumroh setiap waktu. Untuk jasadmu, untuk hatimu, dan untuk jiwamu jumroh. Jumratul aqobah, jumratul wusta, jumratul ula. Untuk hajar, hajar tubuhmu. Ibrahim adalah merupakan kolbumu. Ismail ada fuadnya tadi semua. Sembelihlah, maka nanti jangan sembelih sapi melulu. Bagus itu untuk berderma, berbagi, tapi jangan sapi itu mulu disembelih. Sapi marah, kata sapi. Tiap tahun gua lagi yang disembelih. Lu kapan disembelih? Padahal Allah sudah menyuruh. Walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu. Kamu itu nggak mau nyembelih dirimu, yang kamu sembelih yang di luar terus tuh. Bahkan dari mulai awal Allah sudah nyontohkan, sembelihlah Ismail kepada Ibrahim. Itu. Kita dimudahkan dengan sapi, dengan gibas, dengan apa. Tapi hakikatnya temukan. Itulah kunci 126. Hakikat Al-Mahdi pada diri. Jangan nunggu Al-Mahdi. Kalau enggak, kamu tidak akan ketemu dengan Isa. Akhirnya kita bersama dengan tadi. Bukan kafaro. Bukan syakaro. Tapi kafaro. Itulah kata Nabi. Dajjal itu ada tulisan di jidatnya kafaro. Tadi semua. Ngajinya keluar terus kafaro. Ngaji ke dalam syakaro. Itulah shin. Itulah bukit turi shin. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin. Wa'lamu anna fikum. Di dalam dirimu ada utusan. Maka kajilah dirimu. Iqra kitabaka kafa binafsika. Al-Quran Qadim, wahyu minulyo, orang ditulis bisa diwaca. Ayo rubah sebelum ini, sebelum alam ini. Ini orang-orang sekarang sahabat, ini tadi harusnya kalian berterima kasihlah kepada ulama-ulama, pada mereka-mereka yang ahli-ahli membaca alam, yang tanpa kalian minta, tanpa kalian ketahui, abahnya hanya juru bicara saja. Tapi mereka terus bekerja, berkomunikasi dengan alam ini semua. Karena kalian anggap semuanya hanya laut adalah laut, gunung adalah gunung, sawah adalah sawah, kebun adalah kebun, domba adalah domba, kambing adalah kambing. Bukankah hanya ada Allah doang yang wujud itu?
Ya, maaf ya. Kalau diteruskan kadang-kadang yang di dalam terus ngoceh tadi semua, Abah hentikan saja sampai di sini supaya tidak menimbulkan fitnah. Akhirnya nanti yang dipitnahnya Abah saya itu yang di luar. Tadi semua saya tadi yang dipitnah terus. Tadi. Padahal ini hanya mikrofon saja. Tadi semua sehat lah yang semua. Ayo, ini sudah penutup ya. Sudah wiwitan bahwa 2025 adalah terbukanya alam yang di sebaliknya. Karena tadi marojal bahraini yaltaqiyah bainahuma barzah, ada barzah di antara semua ini. Mudah-mudahan sehat semua ya. Ayo, tadi belum terlambat segalanya. Karena tidak ada kata terlambat dalam hidup. Mulailah meniti ke dalam diri tadi semua. Karena selama kalian keluar dari diri, tidak akan ketemu diri tadi semua. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal dirinya, kenal Tuhan. Rob, bukan Allah, ingat itu. Orang suka salah, wah hulul, itihad, itulah. Ya tolong ya, yang bodoh yang nggak ngerti tauhid, jangan suka ngomong hulul, itihad, wahdatul wujud, aduh kalian tuh nggak ngerti apa-apa. Hanya tahu istilah dari orang saja, dari ulama lain, kalian sendiri nggak memahaminya, nggak menyadari, bermain nuduh aja marah orang itu. Hari semua, kadang-kadang apa pengen gaplok aja orang kayak begitu. Ya sehat semua lah tadi semua, waras tadi semua. Dan terima kasih buat sahabat-sahabat di Lombok semua ya, tadi semua. Tadi kembali lagi, Lombok adalah bagian daripada, kan tadi semuanya adalah sebagaimana manusia harus silaturahim. Alam pun ada gunung dengan gunung. Maka tadi, maka Allah kenapa saya ingatkan kepada Nabi Musa, Bukit Turisin tadi. Hei Musa, pada saat falamma tajalla rabbuhu lil jabal, barulah Musa dakka dari semua. Kemudian apa namanya? Baru dia berkata subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Nah, kalau ingin awal iman, lihatlah bukit. Nggak usah nyari apa Bukit Turisin, di tempatmu ada gunung Cermai, gunung Semeru, di India ada gunung Mahameru. Karena jangan anggap kamu gunung itu adalah gunung. Kalau kamu anggap gunung itu adalah gunung, maka gunung itu musibah pada dirimu. Kalau anggap laut ada sebagai laut, maka laut itu akan menjadi musibah pada diri manusia. Ya, segalanya adalah kemanapun. Walillahil masyriq wal maghrib fa aina matwallu fasama wajhullah. Tadi semua ya. Itu ya sahabat, jadi amalia intinya adalah mandinya harus baik, biasakan mandi 9. Itulah juga lobang 9, 7 lobang di sini, 2 lobang di bawah. Wali songo itulah. Hakikat wali songo juga ada pada dirimu. Tadi semua ya. Kalau ingin mendengarkan kalam Tuhan, tutuplah telingamu. Kalau ingin melihat firman Tuhan, tutuplah matamu. Kalau ingin merasakan hayatnya Tuhan, tutuplah hidungmu. Kalau ingin merasakan rasanya Tuhan, tutuplah mulutmu. Dan Tuhan sudah menyiapkan jari-jarimu. Asobi'ahum fi adanihim minas sawaiki hadar. Wallahu muhitum bil kafirin. Tapi hati-hati ciluk bah. Karena Abah menyaksikan orang-orang yang sudah berkata sudah liko itu hanya ciluk bah. Ada semua. Apa yang kamu lihat? Apa yang kamu buktikan? Nggak tahu bah. Hanya lihat. Itulah ciluk bah. Sehat semua. Dimanapun di mana. Mohon maaf atas kurangan sehat ya. Abah itu kayak kadang-kadang cangkangnya sebetulnya belum tua banget, tapi mudah nggak tahu yang di dalamnya tua banget. Ini kadang-kadang Abah sendiri suka nggak enak dengan mulut ini. Begitu Abah dengar ulang itu, ya Allah. Tadi semua ya kembali ya gimana lah, biarin lah. Namanya juga mikrofon, nggak salah dengan mikrofon. Mau dipecahin makanya, mau dibakar sama orang apa-apalah. Tadi semua bahasanya. Mau digantung sama orang apa-apalah. Namanya juga mikrofon. Tadi semua. Tadi semua. Sehat semua panjenengan dimanapun berada. Mudah-mudahan tadi semua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.